Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, mungkin dari sekian banyak peluang Persib Bandung kemarin di pertandingan menghadapi Bangkok United, ada satu momen yang sampai saat ini Bojan Hodak masih menyesali gitu ya. Kenapa gol dari Andrew Jung ini tidak disahkan, bahkan ya dinyatakan sebagai offside, padahal dari bangku pemain juga ini, dari bangku pelatih juga terlihat itu tidak offside, semuanya baik-baik saja. Namun kenapa wasit meniup peluit offside? Nah, ini kita ada sedikit cerita unik teman-teman, satu rahasia dari Bojan Hodak gitu ya, yang mana ya kenapa untuk gol itu tidak disahkan dan bagaimana reaksi Bojan Hodak. Yang kedua, nanti juga kita akan bahas mengenai kritikan tajam terhadap Ramon Tankyu teman-teman. Nah, apa juga jawaban dari Bojan Hodak mengenai kritikan terhadap pemainnya? Nah, ini akan kita bahas satu persatu, tapi yang jelas Boboto juga di sini hatur nuhun pisan, kita ternyata tanpa sadar sudah 60.000 subscriber gitu ya. Alhamdulillah, tinggal kalau kurang lebih 40.000 subscriber lagi kita mencapai 100.000 dan sudah mendapat centang gitu ya. Mohon misalkan di medsos mah centang, ayah centangan lah, centang biru. Nah, ini mudah-mudahan kita sampai ke situ dan insya Allah lah nanti juga semakin banyak giveaway gitu ya buat teman-teman Boboto. Ya nggak kerasa lah udah 60.000, ini bangga banget dan hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah mengikuti kita dari angka yang puluhan, ratusan sampai ribuan dan sekarang puluhan ribu gitu ya. Amin. Dan Boboto, langsung saja kita mulai. Yang pertama ini mengenai proses gol daripada Andrew Jung yang dianulir wasit katanya. Nah, ini Bojan Hodak punya pandangan tersendiri. Yang pertama, gol itu seharusnya gol murni teman-teman, karena dari sudut pandang ya, karena waktu itu Bojan Hodak ada di samping lapangan, dia tidak melihat proses ada yang offside gitu ya. Semuanya baik-baik saja dan itu harusnya murni gol. Namun ya bagaimanapun itu ya sudahlah, katanya sudah diputuskan, sudah tidak bisa diulang lagi, sehingga ya kita hanya meraih poin 3 dari 2 gol saja gitu ya. Jadi harusnya 3 gol, namun Bojan Hodak memuji gol dari Andrew Jung, yang mana satu golnya ini meningkatkan mentalitas juara daripada Persib Bandung, daripada pemain Persib yang lainnya gitu ya. Jadi satu gol di penghujung laga dari Andrew Jung ini membuktikan bahwa ya sudah cocok lah ya. Semua pasti setuju Andrew Jung dan juga Uliam Baros ini bermain bareng, ini chemistry-nya sudah dapat teman-teman, walaupun beda negara tapi ya itu tadi chemistry-nya sudah dapat. Dan beberapa kali kita sempat bahas, walaupun satu negara belum tentu sudah klop gitu ya, walaupun ngomongnya sama gitu ya, negara sama, tapi ketika bermain punya visi berbeda, makanya agak sedikit kesulitan jika yang memang belum bisa beradaptasi teman-teman. Tapi alhamdulillah Andrew Jung dan juga Uliam Baros ini sudah oke, dan kemarin Bojan Hodak menempatkan Uliam Baros di sisi sayap gitu ya. Jadi yang target man-nya adalah Jung di sini teman-teman. Nah, ini sekilas dari gol Jung ini. Yang menarik adalah siapa wasit yang menganulir gol tersebut. Ternyata teman-teman, punya usut ini juga ya, namanya tim media gitu ya. Jadi tim redaksi juga dicari gitu ya, gimana-gimananya. Nah, ketemu wasit yang memimpin laga Bangkok United dan juga Persib Bandung kemarin adalah wasit asal Oman dan namanya juga Omar teman-teman. Sebetulnya baru pertama kali ya Persib dipimpin oleh wasit asal Oman gitu ya. Mungkin Bangkok United juga, tapi bukan wasit dari yang semalam saja, tapi
dari negara Omannya, kita berbicara negaranya teman-teman di sini. Jadi negara Oman ini ada ya, kalau kemarin kan dari Persib ini yang menggagalkan penalti katanya gitu ya. Penalti, menggagalkan gol murni harusnya offside, onside dianggap offside gitu ya. Lalu ada juga wasit dari Oman juga yang beberapa waktu lalu memang tidak banyak menganulir keputusan yang keliru ketika timnas Indonesia, teman-teman. Nah, ini juga timnas Indonesia punya pengalaman buruk dari wasit yang memimpin kalau dari Oman, teman-teman. Nah, ini memang negara Timur Tengah kadang rada-rada gitu ya untuk wasitnya, tapi ya itu yang fakta yang pertama, teman-teman. Jadi bukan hanya Persib saja, sekelas timnas Indonesia juga pernah diakalin sama wasit-wasit dari Oman, teman-teman. Lalu yang kedua, pertanyaan dari teman-teman ini titipan juga, yang mana kenapa tidak dicek VAR gitu ya, tidak dicek VAR atau memang tidak ada VAR. Nah, ini dua pertanyaan yang bagus, teman-teman. Yang pertama, tidak dicek VAR karena ya memang tidak ada VAR, teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ada VAR? Nah, ini mungkin belum kita sosialisasikan gitu ya, bahwa teman-teman mesti ingat di ACL 2 ini tidak menganut VAR dari dari babak grup gitu ya, dari fase grup. Jadi VAR akan digunakan pada saat 16 besar. Jadi kalau Persib lolos dari fase grup baru akan ada VAR. Nah, ini agak sedikit aneh, memang agak sedikit ya agak lain lah gitu ya untuk keputusan dari AFC, kenapa tidak dari awal menggunakan VAR. Nah, ada alasannya, tenang aja teman-teman, kita di sini kasih informasi yang detail gitu ya. VAR tidak digunakan dari fase grup. Jawaban dari AFC adalah ada beberapa negara, jadi kan Indonesia, Thailand gitu ya, ada beberapa negara yang lain juga. Nah, tidak memadai untuk menggunakan VAR. Kan VAR pertama mahal, kedua belum mumpuni gitu ya untuk fasilitas yang sehingga bisa menyediakan VAR dalam konteks sederhananya begitu. Alhamdulillah kalau Indonesia kan Liga Indonesia bahkan Liga 2 saja sudah pakai VAR gitu ya. Jadi kita fasilitas sudah memadai, sudah oke gitu ya, dan sudah bisa menyelenggarakan pertandingan atau liga ini menggunakan VAR. Nah, ada beberapa negara yang lain masih belum bisa teman-teman menggunakan VAR, atau ya belum bisalah masang VAR intinya mah gitu ya. Nah, AFC untuk biar tidak sisirikan gitu ya, biar adil, makanya ya sudah tidak sama sekali sajalah jangan ada VAR dari fase grup ini. Nah, nanti kan kalau 16 besar ini baru diadakan VAR. Tapi kan kalau logikanya teman-teman, kalau yang lolos 16 besar nanti ada beberapa negara yang memang belum bisa menyediakan VAR, tah eta kumaha gitu ya. Jadi ya ini kita nggak tahu apakah ada akal-akalan atau memang ada mafianya juga gitu ya di AFC, atau ya gimana lah, karena kenapa tidak ada VAR dari mulai fase grup gitu ya. Kan ya VAR juga ada VAR mobile kalau di Indonesia mah gitu ya. Jadi ya di negara yang belum bisa menyediakan tempat VAR juga kan ada mobile VAR-nya juga, atau ya gimana lah kalau memang mau berusaha mah. Tapi ya itulah jawaban rada nyeleneh dari AFC gitu ya. Baru ada VAR nanti di babak 16 besar teman-teman. Itu ya yang pertanyaannya mudah-mudahan menjawab. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman, yang mana kalau memang di sini kan Bojan Hodak mengatakan juga pertandingan Persib Bandung kemarin walaupun menang gitu ya, tetap kita masih ada hitung-hitungannya teman-teman. Hitung-hitungan di sini adalah ketika ya nanti apakah Persib akan lolos atau tidak dari fase grup. Nah, ini ada beberapa hal yang akan diperbarui oleh Bojan Hodak ya, evaluasi istilah sederhananya mah gitu ya. Apa saja yang akan dievaluasi? Pertama ya mungkin masalah dari kinerja pemain Persib ini. Jadi beberapa memang posisinya apakah akan dipatenkan atau memang harus ada perubahan lagi atau bagaimana. Tapi ya kan di grup G ini khususnya ya
walaupun kita sekarang ada di posisi 2 dan dengan poin yang sama dengan Lion City Seller, bukan tidak mungkin kita juga masih harus akan away nantinya ke Singapura gitu ya, away juga ke Malaysia gitu ya. Nah, ini memang yang harus kita hadapi, bahwa di grup G ini bisa saling mengalahkan dan ya tidak ada yang pasti akan lolos gitu, semuanya berpeluang. Makanya ya dengan kemenangan kemarin, Bojanodak mengharapkan bahwa kita tetap menjaga momentum ini, jaga bahwa ya Persib ya percaya sajalah gitu ya. Makanya ada beberapa hal yang memang kemarin sedang diomongin, lagi panas lah di antaranya beberapa pemain. Tapi kemarin Bojan juga mengisyaratkan bahwa tidak ada anak emas katanya yang dimainkan, pure memang sesuai skema dari Bojan sendiri, teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga ngerti, ada beberapa pemain yang memang dipilih main terus, ada yang memang masih dicadangkan. Tapi sekali lagi, pure itu skema bermain dari Bojanodak. Dan yang kedua, Bojan melihat di pertandingan terakhir atau di sesi latihan terakhir apakah pemain ini siap atau tidak. Kalau memang ya tidak siap, ya mungkin tidak akan dimainkan gitu, teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.